Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di ibadah minggu ini melalui YouTube. Tentunya masa-masa sekarang membuat kita semakin rindu untuk beribadah langsung di gereja ya. Tapi juga kita setuju kalau hari-hari ini tidak memutuskan semangat kita untuk memuji nama Tuhan, datang beribadah melalui YouTube ini. Dan Tuhan sukacita loh lihat adik-adik setia hingga hari ini merindukan Tuhan, setiap minggu melihat YouTube dan beribadah, fokus kepada Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan Adalah Sukacita di Hatiku. Mari adik-adik, sebelum melanjutkan ibadah ini, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu seminggu ini terhadap kami. Kami bersyukur banyak hal yang boleh kami lalui, terutama juga kami boleh menyelesaikan ujian-ujian kami bersama-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam mengerjakan segala hal. Dan saat ini kami juga bersyukur boleh datang kepadamu, mau beribadah, bernyanyi bagimu, mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, marilah hadir, menolong kami untuk kami boleh fokus kepada hadirat-Mu. Dan mampukan kami untuk menyanyikan setiap pujian yang ada dengan segenap hati, dan juga boleh kami nanti mendengarkan firman-Mu dengan baik. Sertai teman-teman kami yang saat ini datang kepadamu, Engkau yang menolong dan menguasai. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Dan adik-adik, Kak Sonia mau tanya, kenapa sebelum atau saat persekutuan kita berdoa dulu? Kenapa ya? Kenapa juga adik-adik waktu sebelum ujian harus berdoa dulu? Kenapa ya? Kenapa harus berdoa? Iya, betul. Karena berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sebulan ini kita membahas tentang berdoa. Kenapa sih berdoa? Ada hal apa yang terjadi jika kita berdoa? Nah, tema hari ini kita mau melihat bahwa ada perlindungan Tuhan saat kita mau berdoa. Perlindungan atas apa? Semua yang ada di dunia ini. Mungkin dari hal-hal yang jahat kita dilindungi karena kita apa? Sudah berdoa. Kita dijauhkan dari segala penyakit. Kita dilindungi dari teman-teman kita yang curang sehingga kita bisa fokus mengerjakan ujian kita dengan jujur. Nah, semua itu karena perlindungan Tuhan. Diawali tadi adik-adik berdoa dulu, contohnya saat sebelum ujian. Nah, saat kita memohon kepada Tuhan untuk meminta perlindungan dalam nanti saat
berkendara sama mama papa, juga saat ujian mungkin, tapi kita juga tentunya tidak boleh melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Mentang-mentang kita sudah berdoa, aku boleh melakukan ini dan itu. Jangan ya adik-adik, kita berdoa tapi juga memberikan yang terbaik. Karena apa? Tuhan mengasihi kita. Ada kasih Tuhan di hidup kita saat kita mau memulai berdoa dan memulai komunikasi dengan Tuhan. Mari kita bersama-sama puji Tuhan lagi karena Tuhan baik memberikan perlindungan atas kita saat kita mau mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mau nyanyikan betapa baiknya Tuhan. Jadi saatnya kita fokus hati kita, pikiran kita, semua tubuh kita fokus untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan sebuah kisah dari Alkitab bahwa di saat berdoa ada perlindungan Tuhan di situ. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Satu
adik-adik, apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat ya dan bersuka cita. Aduh, hari ini Kak Nathan habis kehujanan nih. Kayaknya akhir-akhir ini kota kita sedang banyak hujan ya. Apalagi sore-sore biasanya habis yang panas tiba-tiba hujan. Aduh, tadi Kak Nathan naik motor tiba-tiba kehujanan, harus pakai jas hujan deh. Aduh, tapi mungkin sebagian dari kita kalau hujan itu ada sesuatu yang menyenangkan ya. Kita bisa merasakan udara yang sejuk, kita bisa tidur siang gitu ya, kita bisa menikmati udara yang segar, pokoknya enak deh hujan gitu. Mungkin dari sebagian dari kita suka hujan, tetapi ada juga beberapa orang yang mungkin gak terlalu suka hujan, apalagi kayak Nathan harus naik motor, harus kehujanan, takut tasnya basah, takut nanti lainnya basah, bajunya basah. Ada orang juga yang mungkin bahkan takut kalau hujan, soalnya ada guntur, ada kilat, ada petir. Nah, tuh ada petir kan? Nah, mungkin ada orang yang takut, ada orang yang mungkin ya was-was gitu ya, harus cepet-cepet pakai jas hujan biar nggak kehujanan, biar nggak basah. Nah, hujan aja terkadang bikin orang panik. Kadang-kadang hujan saja bikin orang langsung pengen cepat-cepat menyelamatkan bajunya, bisa tiba-tiba menyelamatkan tasnya biar nggak hujan. Terkadang hanya karena hujan kita bisa panik, gitu ya. Apalagi kalau hujannya ditambah badai. Waduh, apa nggak tambah panik kita? Ada angin besar, ada petir gitu ya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Paulus. Paulus waktu naik kapal tidak hanya hujan, tetapi juga badai. Ada angin besar, ada hujan mungkin, dan itu sangat kacau. Gimana sih ceritanya? Yuk kita dengerin sama-sama. Kakak akan cerita dari Kisah Para Rasul 27 ya. Ayo kita simak bersama-sama. Pada saat itu, Paulus adalah seorang tahanan penjara. Ia dipenjara bukan karena ia berbuat jahat, tetapi karena mengabarkan Injil kepada orang-orang. Suatu hari, seluruh tahanan di kota Kaisarea, termasuk Paulus, ingin dibawa ke Italia. Mereka naik ke sebuah kapal dan dijaga oleh seorang perwira yang bernama Julius. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah, sehingga Paulus boleh bertemu teman-temannya. Dalam perjalanan, kapal dirasa tidak maju selama beberapa hari. Paulus memperingatkan mereka, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira tidak percaya kepada Paulus. Justru ia percaya kepada nahkoda kapal. Beberapa hari kemudian, turun angin badai. Angin ini biasa disebut angin timur laut. Kapal dihantam badai dengan dahsyat. Para penumpang sangat ketakutan, apalagi mereka takut jika kapal itu tenggelam. Para awak kapal membuang barang-barang yang ada di kapal agar kapal menjadi ringan dan tidak tenggelam. Dan di tengah situasi seperti itu, Paulus berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Paulus mencoba menguatkan hati orang-orang dengan pengharapannya kepada Allah. Mereka terombang-ambing selama 2 minggu. Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, memecahkannya, dan mengucap syukur kepada Allah. Maka kuatlah hati semua orang. Kira-kira di dalam kapal itu ada 276 orang.
Setelah makan, mereka membuang gandum yang ada di kapal agar kapal lebih ringan. Suatu siang, mereka melihat teluk. Mereka memutuskan untuk mendamparkan kapalnya ke sana. Mereka memulai menurunkan jangkar, tetapi kapal terbentur dasar pasir dan kapal hancur karena ombak. Dalam situasi tersebut, para prajurit di kapal berniat membunuh para tahanan karena takut nanti ada yang melarikan diri. Tetapi perwira mencegah niat tersebut. Ia menyuruh semua orang yang dapat berenang untuk berenang terlebih dahulu ke pantai, dan yang lain menyusul dengan berpegang pada kayu pecahan kapal yang mengapung. Dan pada akhirnya mereka semua bisa sampai ke daratan dan selamat. Wah, adik-adik, ceritanya sedikit menegangkan ya. Semua orang merasa takut karena kapalnya mau tenggelam. Di tengah badai, di tengah laut, mereka harus menghadapi ombak yang besar. Mereka takut, mereka nggak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka sangat panik gitu ya. Apalagi mereka merasakan badai itu selama 2 minggu atau 14 hari yang seperti diceritakan tadi. Bayangkan 2 minggu tetapi mengalami badai. Wah, itu sangat lama dan pasti mereka sangat panik. Dan tadi kita juga mendengar ya bahwa selama 2 minggu itu mereka bahkan mungkin tidak makan. Mereka mungkin juga ada yang mual kali ya, karena mabuk laut 2 minggu diterjang ombak sana dan kesini. Wah, kita bisa membayangkan bagaimana ketakutan, lalu kepanikan yang mereka alami. Dan pasti hal itu sangat tidak mengenakan mereka. Bahkan mungkin mereka merasa sebentar lagi mungkin mereka tidak akan selamat, gitu ya. Tetapi di tengah kekacauan itu kita lihat ada Paulus. Paulus bilang bahwa kita tetap harus berpengharapan. Paulus berusaha menenangkan orang-orang yang ada di kapal, biar mereka tidak panik, mereka tetap tenang, mereka tetap bisa berpikir jernih, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Maka dari itu, untuk mengurangi beban di kapal, kita lihat tadi mereka membuang banyak muatan, bahkan tadi membuang makanan kan. Nah, itu agar kapalnya tidak kandas, kapalnya tidak tenggelam. Nah, walaupun teman-teman akhirnya kapalnya itu tenggelam, tetapi semuanya selamat. Nah, itu bisa terjadi karena perlindungan Tuhan kepada mereka. Nah, adik-adik, Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Mungkin ada saatnya kita merasa bingung, kita merasa tidak aman gitu ya. Kita merasa banyak situasi yang membuat kita panik. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan selalu memimpin dan melindungi kita. Nah, di dalam Tuhan, walaupun kita sedang mengalami masalah, mungkin ada situasi yang membuat kita panik, tetapi Tuhan selalu memimpin kita dan membimbing kita, apalagi di dalam kita menyelesaikan masalah. Nah, teman-teman, jika Tuhan berada di hidup kita, maka mau dalam badai, dalam laut yang tenang, kita tetap dapat bersukacita, kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Nah, kakak ajak untuk sekarang kita berdiri, kita menyanyi satu lagu sekolah minggu. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ
in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Kita nyanyikan sekali lagi ya teman-teman, semangat. Ayo mari kita nyanyikan, kita berikan semangat kita. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Kita ulangi sekali lagi. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi, ketika Tuhan memimpin kita, ketika Tuhan ada di hidup kita, Tuhan akan melindungi kita. Nah, maka dari itu, mau di badai, mau di laut yang tenang, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita untuk memimpin dan melindungi kita. Nah, teman-teman, Allah melindungi kita dengan banyak cara, dengan banyak sarana, sehingga kita tetap selamat gitu ya. Coba seperti cerita tadi, bayangkan kalau Paulus tidak menenangkan orang-orang itu. Mereka panik gitu ya, mereka tidak membuang muatan, mereka tidak makan gitu kan. Bayangkan pasti mereka mungkin tidak selamat. Tetapi Tuhan memakai Paulus untuk memberitahu bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Dan Paulus memberi cara bagaimana mereka dapat bertahan di dalam kondisi yang tidak enak, apalagi di tengah badai ya. Nah, kita pun juga perlu aktif berjaga-jaga. Tuhan dapat memakai banyak orang untuk mengingatkan kita. Misalnya, kalau kita naik motor, jangan lupa pakai helm. Atau mungkin kita naik mobil, jangan lupa pakai safety belt atau sabuk pengaman. Atau mungkin saat ini kan lagi ada pandemi ya, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Nah, dengan cara itulah, dengan kita berjaga-jaga, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Nah, ingatlah bahwa Tuhan selalu melindungi kita dan kita pun juga perlu menjaga diri kita. Tuhan mau kita berjaga-jaga sambil berdoa dan kita tetap terlindungi. Nah, adik-adik, begitulah cerita minggu kita hari ini. Jangan lupa untuk kita tetap memohon kepada Tuhan perlindungan, kita memohon kepada Tuhan untuk pimpinan ya, tapi kita juga harus berjaga-jaga diri. Kita pakai masker, kita pakai helm, naik motor, safety belt, apapun itu yang melindungi kita. Oke, jangan lupa ya, tetap berjaga-jaga dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita bagaimana Paulus bisa percaya bahwa Tuhan melindungi dia dan orang-orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, mari kita juga berdoa kepada Tuhan agar kita selalu tetap dilindungi oleh Tuhan dan kita dapat berjaga-jaga. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar cerita sekolah minggu hari ini. Melalui cerita tadi kami diingatkan agar kami selalu berpegang pada Tuhan, selalu berdoa pada Tuhan, tapi juga kami harus berjaga-jaga. Ya Tuhan, lindungi diri kami, berikan kami kesehatan sehingga kami dapat memberi ketenangan, kami dapat merasakan ketenangan dan
memberikan damai tidak hanya bagi diri kami, tetapi bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Benar kan? Mari adik-adik kita bersama-sama untuk rajin berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan secara terus-menerus. Biar apa kita dekat sama Tuhan, biar apa kita mengalami perlindungan yang daripada Tuhan. Nah, untuk menguatkan akan firman hari ini, kita mau membaca ayat super minggu ini. Yuk adik-adik yang belum ada Alkitab di sampingnya atau di depannya, Kak Sonia tunggu untuk adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Kita mau baca bareng-bareng. Kak Sonia dari sini, adik-adik dari rumah masing-masing ya. Kita bersama-sama membacakan ayat super ini. Oke? Sudah semua? Ya, ayat super minggu ini terambil dari Mazmur 23 ayat 4. Ayat super minggu ini dari Mazmur 23 ayat 4. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Kan ada di Alkitab juga bahwa ada perlindungan Tuhan, ada Tuhan beserta kita di dalam segala kehidupan kita. Yuk kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Jadi adik-adik, Tuhan beserta kita semua. Mari kita terus berdoa, komunikasikan semua yang apa diinginkan, apa yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita. Adik-adik, saat ini kita udah di akhir ibadah ini. Terima kasih buat adik-adik yang setia untuk fokus beribadah bersama-sama di minggu ini. Kita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bahwa apa tadi? Saat berdoa ada perlindungan Tuhan di situ. Kita juga punya ayat super untuk menguatkan hati kita. Dari mana? Mazmur 23 ayat 4. Dan setelah ini biarlah hidup kita makin dikuatkan dengan iman, berkomunikasi Tuhan terus-menerus dengan berdoa. Sebelum menutup, mari kita berdoa dan nanti diakhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu kepada kami. Dari awal hingga akhir Engkau menyertai kami saat kami beribadah kepadamu. Biarlah setiap pujian kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh kami dengar dan tolong kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau undang kami datang beribadah bersama-sama, dan setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Bapa terus memimpin, terus campur tangan dalam kehidupan kami. Dan adik-adik sebentar lagi juga akan melakukan aktivitas. Bapa memimpin adik-adik sekalian semua. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa, terima
Ya, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.